Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Zaki Fahru Rozi, Wafik Nur Aini, Niko Dian Pratiwi, dan Lulu Ilfitri akan menjelaskan materi mata kuliah manajemen yang berjudul Penetapan Tujuan Organisasi. Penetapan tujuan. Tujuan itu sendiri adalah suatu hasil akhir, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai. Setiap tujuan kegiatan dapat juga disebut dengan sasaran atau target. Sebelum organisasi menentukan tujuan-tujuannya, terlebih dahulu harus menetapkan misi atau maksud organisasi. Misi suatu organisasi adalah maksud khas dan mendasar yang membedakan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya, dan mengidentifikasikan ruang lingkup operasi dalam hal produksi dan pasar. Kemudian secara teoretik menunjukkan bahwa setelah misi dasar ditetapkan, maka tujuan strategi, program, kebijaksanaan, dan rencana dapat diterapkan. Etzioni mendefinisikan tujuan organisasi sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan, dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang, di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya. Faktor yang memengaruhi tujuan strategik yang pertama yaitu misi, lalu dasar organisasi, nilai-nilai yang dipegang manajer, kekuatan dan kelemahan organisasi, yang terakhir yaitu data kesempatan dan ancaman lingkungan organisasi. Fungsi tujuan organisasi yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Dalam hal ini, fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan harus tidak dilakukan. Yang kedua, sumber legitimasi. Pengakuan atas legitimasi ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Bila tujuan dinyatakan secara jelas dan dipahami, hal ini akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan prestasi organisasi. Setelah organisasi menetapkan tujuan-tujuan dalam bidang-bidang yang dapat dikuantifikasikan seperti penjualan, posisi pasar atau laba, derajat kesuksesan yang dicapai dapat dengan mudah diukur. Selanjutnya yaitu sumber motivasi. Tujuan organisasi dapat berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Contoh lain, dalam organisasi olahraga profesional atau bahkan amatir, status dan prestise sebagai anggota tim juara hampir selalu menjadi sumber motivasi kuat. Yang terakhir, dasar rasional pengorganisasian. Dinyatakan secara sederhana, tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan. Pola penggunaan sumber daya, implementasi berbagai unsur perancangan organisasi, antara lain pola komunikasi, mekanisme pengawasan, departementalisasi, dan sebagainya. Tipe-tipe tujuan. Yang pertama yaitu tujuan kemasyarakatan atau societal goals. Sebagai contoh yaitu memproduksi barang dan jasa, mempertahankan pesanan, mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tujuan keluaran atau output goals. Contohnya yaitu barang-barang konsumen, jasa-jasa bisnis, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tujuan sistem atau system goals. Contohnya yaitu penekanan pada pertumbuhan, stabilitas, laba, atau cara-cara pelaksanaan fungsi,
seperti menjadi ketat atau longgar, dikendalikan, dan disusun. Yang keempat, yaitu tujuan produk atau product goals. Contohnya penekanan pada kualitas atau kuantitas, gaya, ketersediaan, keunikan, keanekaragaman, atau pembaharuan produk. Yang terakhir yaitu tujuan turunan atau derived goals. Contohnya yaitu maksud politik, pelayanan masyarakat, pengembangan karyawan, kebijaksanaan investasi, dan lokasi pabrik yang mempengaruhi keadaan ekonomi dan masa depan masyarakat tertentu, dan sebagainya. Penetapan tujuan organisasi. Beberapa unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuan suatu organisasi antara lain, yang pertama, bahwa barang dan jasa yang diproduksi organisasi akan dapat memberikan berbagai manfaat paling sedikit sama dengan harganya. Yang kedua, bahwa barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, bahwa teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan barang dan jasa dalam biaya dan kualitas bersaing. Yang keempat, bahwa dengan kerja keras dan dukungan seluruh sumber dayanya, organisasi dapat beroperasi dengan lebih baik dari sekedar menjaga keberlangsungan hidup. Yang kelima, bahwa pelayanan manajemen akan memberikan public image yang menguntungkan. Dan yang terakhir, bahwa perusahaan mempunyai konsep diri atau self-concept yang dapat dikomunikasikan dan ditularkan kepada para karyawan dan pemegang saham organisasi. Bidang-bidang yang memerlukan tujuan. Yang pertama yaitu posisi pasar. Bagian pasar yang paling baik dapat ditentukan melalui analisis langganan dan produk atau jasa, segmen pasar, dan saluran distribusi. Yang kedua ada produktivitas. Produktivitas atau efisiensi adalah rasio antara masukan dengan keluaran organisasi. Tujuan-tujuan produktivitas dapat ditetapkan dalam beberapa bidang, mencakup metode-metode kerja, kemajuan mesin dan peralatan, dan peningkatan efisiensi karyawan. Yang ketiga yaitu sumber daya fisik dan keuangan. Tujuan harus ditetapkan dengan memperhatikan mesin dan peralatan serta penyediaan bahan baku. Yang keempat yaitu profitabilitas. Tujuan-tujuan laba penting untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, menyangkut penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan untuk inovasi, kekuatan keuangan untuk mengganti mesin dan peralatan, dan pengupahan yang dibutuhkan untuk menarik personalia. Yang kelima ada inovasi. Ada kebutuhan terus-menerus akan produk atau jasa baru dan inovatif. Walaupun sesuatu yang baru selalu mengandung resiko, tetapi juga mempunyai kemungkinan hasil yang tinggi. Selanjutnya yaitu prestasi dan pengembangan manajer. Kelangsungan hidup banyak organisasi tergantung pada kekuatan manajemen yang inovatif. Organisasi perlu menetapkan tujuan sehubungan dengan kualitas pelaksanaan manajemen dan untuk menjamin pengembangan para manajer di semua tingkatan. Selanjutnya yaitu prestasi dan sikap karyawan. Karyawan operatif melaksanakan sebagian besar pekerjaan normal dan rutin di setiap organisasi. Organisasi perlu menetapkan tujuan yang menyangkut faktor-faktor karyawan seperti keluaran per karyawan, kualitas produk, dan tingkatan semangat kerja yang memberikan kegunaan bagi manajemen dalam pencapaian efektivitas. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial dan publik. Tujuan-tujuan ini ditetapkan perusahaan untuk menangani boikot publik, kegiatan-kegiatan hukum, kegiatan-kegiatan pemerintah, kelompok-kelompok berkepentingan, dan sebagainya. Dalam proses penempatan tujuan,
manajemen harus menentukan keseimbangan atau campuran optimum tujuan-tujuan dan memadukan berbagai kepentingan sumber-sumber atau pihak-pihak yang terlibat organisasi. Dengan kata lain, manajer harus bisa menyeimbangkan berbagai keputusan yang berbeda dari kelompok-kelompok yang berbeda juga. Perumusan tujuan. Perumusan tujuan merupakan hasil usaha yang memadukan berbagai tujuan individu atau organisasi demi kepuasan semua pihak atau himpunan. Di sini ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan untuk manajer agar perumusan tujuan efektif. Proses perumusan tujuan hendaknya harus melibatkan individu-individu yang bertanggung jawab untuk pencapaian sesuatu tujuan. Manajer puncak sebagai perumus tujuan umum hendaknya bertanggung jawab untuk menurunkan tujuan-tujuan pada tingkatan yang lebih rendah. Tujuan harus realistik, diselaraskan dengan lingkungan internal dan eksternal, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan harus beralasan dan jelas. Sebaiknya, tujuan harus dinyatakan secara sederhana sehingga mudah dilaksanakan dan diingat oleh pelaksana. Tujuan bidang fungsional harus mencapai tujuan yang sama, dan manajer harus meninjau kembali sehingga tujuan tersebut bisa terlaksana sebaik mungkin. Selanjutnya adalah MBO. Pertama kali diperkenalkan oleh Peter Drucker pada tahun 1954 lewat bukunya The Practice of Management. Pengertian MBO secara umum terletak pada penetapan tujuan-tujuan umum oleh para manajer dan bawahan yang bekerja sama, penentuan bidang tanggung jawab utama setiap individu yang dirumuskan secara jelas dalam bentuk hasil-hasil dapat diukur secara yang diharapkan, dan penggunaan ukuran. Ukuran tersebut sebagai pedoman pengoperasian satuan-satuan kerja serta penilaian sumbangan masing-masing anggota. Sistem MBO formal. Unsur-unsur umum yang dalam berbagai sistem MBO yang efektif. 1. Komitmen pada program. 2. Penetapan tujuan manajemen puncak. 3. Tujuan-tujuan perseorangan. 4. Partisipasi. 5. Otonomi dan implementasi rencana. Dan 6. Peninjauan kembali prestasi. Kekuatan dan kelemahan MBO. Dalam suatu survei terhadap para manajer, Tosi dan Carroll mengemukakan kebaikan-kebaikan berbagai program MBO yang dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Kedua, membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan tujuan dan sasaran. Ketiga, memperbaiki komunikasi antara manajer dan bawahan. Keempat, membuat para individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. Kelima, membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui pemusatan pada pencapaian tujuan tertentu. Ini juga memungkinkan para bawahan mengetahui kualitas pekerjaan mereka dalam hubungannya dengan tujuan organisasi. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa MBO mempunyai manfaat tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi individu-individu secara perseorangan. Di dalam program MBO tentu saja tidak hanya memiliki kebaikan-kebaikan, namun juga terdapat beberapa kelemahan. Ada dua kategori kelemahan-kelemahan khas untuk organisasi yang mempunyai program-program MBO formal. Dalam kategori pertama adalah kelemahan-kelemahan yang melekat atau inherent pada proses MBO. Ini mencakup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik-teknik MBO, serta biasanya meningkatkan banyaknya kertas kerja. Dalam kategori kedua, kelemahan-kelemahan yang seharusnya tidak ada tetapi sering dijumpai dalam pengembangan dan implementasi program-program MBO. Kategori kedua ini menyangkut beberapa masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO sukses. Yang pertama, gaya dan dukungan manajemen. Kedua, penyesuaian dan perubahan. Ketiga, keterampilan-keterampilan antar pribadi. Keempat, deskripsi jabatan. Kelima, penetapan dan pengkoordinasian tujuan. Keenam, pengawasan metode pencapaian tujuan. Dan yang ketujuh, konflik antara kreativitas dan MBO. Membuat MBO efektif. Tahap-tahap pokok yang diperlukan untuk membuat MBO efektif adalah sebagai berikut. 1. Mendidik dan melatih manajer. Kedua, merumuskan tujuan secara jelas. Ketiga, menunjukkan komitmen manajemen puncak secara kontinu. Keempat,
membuat umpan balik efektif, dan yang terakhir, mendorong partisipasi. Demikian presentasi dari kelompok 2 tentang penetapan tujuan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.